Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Jojo Surmadjo, IRMT, selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika, serta teman-teman sekalian atau penonton-penonton yang saya hormati. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok termo, kelompok kelas B, kelompok 1, akan mempresentasikan tentang analisis siklus diesel pada mesin Toyota Hilux 2KD FTV turbo intercooler. Nah, pada presentasi ini saya sebagai perwakilan kelompok akan membahas mengenai prinsip kerja mesin diesel, siklus diesel, serta analisis efisiensi dan performa mesin berdasarkan kajian termodinamika. Nah, semoga presentasi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kami masuk ke pembahasan pertama. Terima kasih. Nah, di sini latar belakang. Nah, perkembangan teknologi otomotif menuntut mesin dengan efisiensi tinggi dan performa optimal. Nah, mesin diesel banyak digunakan karena yang pertama nih, ada konsumsi bahan bakar lebih hemat, kedua memiliki torsi yang besar. Nah, terus ketiga nih, cocok untuk kendaraan berat dan industri. Nah, dalam kajian termodinamika, kinerja mesin diesel dianalisis menggunakan siklus diesel untuk mengetahui efisiensi dan performa mesin. Oke, slide selanjutnya. Nah, mesin diesel. Nah, mesin diesel merupakan pembakaran dalam yang bekerja dengan prinsip penyalaan kompresi. Nah, karakteristiknya yang pertama nih, tidak menggunakan busi. Yang kedua, rasio kompresi tinggi. Yang ketiga, efisiensi termal lebih tinggi dibandingkan mesin bensin. Keunggulannya, hemat bahan bakar yang pertama. Keduanya, torsi besar. Ketiga, untuk kelemahannya yaitu emisi gas buang relatif tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip nih, prinsip kerja mesin diesel. Nah, prinsip kerja mesin diesel yang pertama nih ada langkah hisap nih, yaitu udara masuk ke dalam silinder. Nah, terus yang kedua nih ada langkah kompresi nih. Nah, di situ langkah kompresi ini udara dikompresi sehingga tekanan dan temperaturnya meningkat. Terus yang ketiga nih ada langkah usaha bahan bakar diinjeksikan, terjadi pembakaran yang menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan piston terdorong. Nah, yang keempat nih langkah buang nih. Nah, langkah buang ini jadi itu si gas hasil pembakaran dikeluarkan melalui silinder, sama seperti mesin lainnya juga. Oke, selanjutnya ada siklus diesel nih. Nah, di sini siklus diesel. Nah, siklus diesel adalah model ideal proses kerja mesin diesel. Nah, terdiri dari 4 proses nih. Yang pertama ada kompresi isotropik 1 sampai 2, yang keduanya ada penambahan color pada tekanan konstan 2 sampai 3, yang ketiga ada ekspansi isotropik 3 sampai 4. Nah, terus yang keempat ada pembuangan color pada volume konstan, itu 4 sampai 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih 1 sampai 2 nih kompresi isotropik nih. Itu kan udara dikompresi tanpa ada perpindahan color sehingga tekanan dan temperatur meningkat. Nah, itu mempunyai rumus nih, yaitu T2 sama dengan T1 R pangkat K-1 nih. Nah, akibatnya tekanan naik, terus temperaturnya naik juga. Terus yang kedua nih, di sini ada penambahan color pada tekanan konstan 2 sampai 3. Nah, jadi tuh color ditambahkan ke sistem melalui pembakaran bahan bakar pada tekanan konstan. Nah, yang terjadi ini bahan bakar terbakar nih. Terus color masuk ke dalam sistem. Terus tekanan dianggap tetap. Terus di tahap ini energi panas bertambah. Nah,
Oke. Yang ketiga nih, ekspansi isotropik 3 sampai 4. Nah, ini tuh gas hasil pembakarannya mengembang pada dan melakukan kerja pada piston. Nah, ini tuh proses menghasilkan kerja. Nah, energi panas nih berubah menjadi tenaga mekanik nih. Jadi yang menghasilkan gerak dari energi panas tersebut. Nah, yang terakhir nih ada pembuangan kalor pada volume konstan 4 sampai 1. Nah, kalor dilepaskan dari sistem sehingga kembali ke kondisi awal. Nah, ini tuh siklus lalu nih, mengulang lagi gitu. Nah, perbedaan prinsip kerja mesin diesel nih menjelaskan nih gerak piston, katup, terus pembakaran nyata, lebih ke mekanis fisik mesin. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada persamaan nih, persamaan dasar. Analisis siklus diesel menggunakan beberapa persamaan dasar sebagai berikut nih. Ada pertama nih ada temperatur. Nah, kita tahu rumusnya T2 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1 dikali T1 nih. Terus ada tekanan kompresi nih. P2 sama dengan V1 per V2 pangkat K dikali P1 nih. Terus ada kalor masuk nih. Kalor masuk kita bisa lihat Q in sama dengan MF dikali QHV dikali efisiensi C. Nah, selanjutnya ada kalor keluar nih. Q out nih. Kita pakai rumus Q out sama dengan MM dikali CV dikali T4 dikurang T1 nih. Nah, selanjutnya ada kerja besi nih, atau W-net nih. W-net tuh rumusnya sama dengan Q in dikurangin Q out. Nah, selanjutnya ada kerja bersih juga nih, efisiensi TH sama dengan W-net dibagi Q in. Nah, di sini ada diagram siklus diesel, bisa dilihat teman-teman diagram siklus diesel, diagram PV yang sebelah ini A nih, yang sebelah kiri. Selanjutnya ada diagram TS di sebelah kanan. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini ada pembahasan dari hasil jurnal yang sudah kami atau dari kelompok kami yang telusuri, yaitu mesin yang dianalisis Toyota Hilux 2KD FTV Turbo Intercooler. Nah, dari jurnal diperoleh nih data nih. Tekanan awal P1 sama dengan 100 kPa, terus temperatur awal T1 sama dengan 300 Kelvin, terus ada rasio kompresi atau R sama dengan 18,5. Nah, terus ada kalor bahan bakar QHV sama dengan 43.980 kJ per kilogram. Nah, di sini ada putaran mesin atau lambangnya N sama dengan 2800 RPM. Nah, di sini ini ada perhitungan kalor masuk. Nah, perhitungan kalor masuk kita bisa kita menggunakan rumus Q in sama dengan MF dikali QHV dikali efisiensi C. Nah, kita dapat nih dari jurnal ini, karena untuk mempersingkat ini pembahasan, kita dapat nih dari jurnal diperoleh hasil Q in sama dengan 2,244 kJ. Selanjutnya ada perhitungan temperatur dan tekanan kompresi. Nah, temperatur akhir kompresi atau T2, kita menggunakan rumus yang tadi nih, yang sudah disebutkan tadi, T2 sama dengan T1 dikali R pangkat K-1. Nah, di sini ada data-datanya nih, dengan T1 sama dengan 300 Kelvin, R sama dengan 18,5, K-nya sama dengan kita ketahui 1,4. Nah, maka kita masukkan rumusnya saja nih. Jadi T2 sama dengan 300 dikali 18,5 pangkat 0,4. Nah, 0,4 ini dari K-1. K-nya 1,4 dikurangin 1, jadi 0,4. Sehingga kita langsung saja T2 sama dengan 300 dikali 18,5 pangkat 0,4 sama dengan 3,21. Dan menghasilkan 963 Kelvin. Nah, di sini ada tadi kan kita sudah mencari temperatur akhir kompresi T2 ya, teman-teman. Sekarang kita mencari tekanan akhir kompresi atau P2 nih. Kita tahu bahwa P2 sama dengan P1 dikali R pangkat K. Ini untuk rumusnya yang sudah dijelaskan tadi. P2 sama dengan 100 dikali 18,5 pangkat 1,4. Nah, kita masukkan saja. Jadi P2 sama dengan 100 dikali 18,5 pangkat 1,4 sama dengan
9,5 dan menghasilkan 5.950 kPa. Oke teman-teman, slide selanjutnya. Nah di sini kita masih masuk pembahasan. Nah di sini ada perhitungan keluar atau Q-OUT. Nah Q-OUT kita menggunakan rumus tadi, Q-OUT sama dengan M dikali CV dalam kurung T4 dikurang T1 nih teman-teman. Nah ini kita dari hasil jurnal Q-OUT sama dengan 9.934 kilojoule. Nah selanjutnya ada perhitungan kerja bersih atau WINET nih. WINET sama dengan Q-IN dikurang Q-OUT. Nah WINET sendiri ada 2,244 dikurangin 9939. Nah ini tuh Q-IN-nya tadi yang sudah kita bahas tadi di slide sebelumnya. Terusnya Q-OUT ini dari sini, dari hasil jurnal juga. Nah menghasilkan WINET-nya 1,2497 kilojoule. Nah selanjutnya ada nih perhitungan efisiensi thermal. Di sini efisiensi thermal atau efisiensi TH sama dengan WINET dibagi Q-IN. Nah efisiensi thermal sama dengan 1,2497 dibagi 2,244. Ini dari hasil tadi ya teman-teman. Nah, sama dengan efisiensi thermal 0,55699. Kalau ini kan desimal ya, kalau kita persenin jadi 55,699%. Selanjutnya ada perhitungan daya mesin nih. Nah di sini ada daya efektif atau WB. Kita menggunakan rumus WB sama dengan 2V NT per 60. Nah kita dapatkan dari jurnal WB-nya 10522 kW. Di sini ada daya indikator atau WI. Nah ini dari jurnal juga nih kita WI 116,634 kW. Di sini juga ada perhitungan efisiensi mekanis atau bisa dilihat lambangnya sama dengan WB per WI. Nah, efisiensi mekanis sama dengan 100,522 dibagi 116 nih teman-teman, 16,634 menghasilkan 0,86186. Nah, ini kalau misal dijadiin persen kita bagi aja 100 ya. Jadi 86,186%. Oke, teman-teman. Selanjutnya. Nah, di sini ada hasil nih, hasil analisis nih. Nah, berdasarkan hasil perhitungan efisiensi thermal sebesar 55,699% menunjukkan konversi energi yang tinggi ini. Terus selanjutnya efisiensi mekanis 86,186% menunjukkan kehilangan energi kecil. Selanjutnya turbo intercooler meningkat, efisiensi pembakaran. Nah terusnya ada daya mesin meningkat seiring kenaikan putaran mesin nih teman-teman. Nah selanjutnya ada nih kesimpulan. Nah kesimpulan sendiri, jadi mesin diesel bekerja berdasarkan prinsip penyalaan kompresi dan memiliki efisiensi thermal yang tinggi. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa mesin memiliki efisiensi thermal sebesar 55,699% dan efisiensi mekanis sebesar 86,186% yang menunjukkan kinerja mesin yang baik. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Izin saya akhiri.